Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur pada selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Pergi ke apotek beli obat. Buah merah obat dari Papua. Semoga kegiatan ini bermanfaat, barokah untuk kita semua. Kita kembali lagi ke channel yang sama untuk program Korean Learning Improvement Corporation, atau gampangnya disebut klik saja. Ini program yang cukup prestisius dari Kementerian Pendidikan di Korea, khususnya di Provinsi Gangwon. Nah, ini program besarnya sebenarnya bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence, yang mudah-mudahan tidak salah ya, atau bahasa kerennya kita kadang-kadang udahlah pakai AI aja nggak manggilnya supaya tidak terlalu salah. Saya akan tampilkan untuk videonya dulu ya sebagai pengenalan. 안녕하십니까. 저는 광주 농성초등학교에서 근무하고 있는 리드교사 김동환입니다. 오늘날 우리 사회는 빠르게 발전해가고 있습니다. 이런 변화의 흐름을 이끌어가는 기술 중 하나가 바로 인공지능인데요. 여러분들은 인공지능 하면 무엇이 떠오르시나요? 어떤 사람은 로봇을 떠올리고 머신러닝 또는 딥러닝과 같은 용어를 떠올리는 사람도 있을지도 모르겠습니다. 인공지능은 무엇일까요? 그리고 어디까지 발전했을까요? Nah, sekarang saya lebih menggambarkan tentang tujuan besar dari AI ini, yaitu membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Ya, khususnya mungkin kalau kita kebayangnya dengan robot ya, atau mesin yang diciptakan untuk menggantikan peranan manusia. Nah, kemudian sudut pandangnya, ini ya, jadi dari sudut pandang kecerdasan, ya, mampu berbuat bahkan melebihi apa yang dilakukan manusia. Nah, ini perbedaannya antara kecerdasan buatan dan alami. Nomor satu itu kalau kecerdasan buatan lebih permanen, pasti. Kemudian lebih murah. Kemudian bisa di copy ya dan disebarkan. Nah, ini kelebihannya yang pasti selalu ada matematikanya sebenarnya, tapi dia nggak perlu di AI itu. Kemudian dapat melakukan proses pembelajaran. Nah, ini yang bisa menggusur peranan dari guru. Kemudian bersifat adaptif. Mereka bisa beradaptasi. Apa contohnya? Misalnya program kita bisa kita update. Nah, ini contoh penerapannya mungkin Bapak dan Ibu beberapa yang ingin saya tampilkan, mungkin yang sering kita gunakan, gitu ya. Kita coba dengan Google. Nah, ini banyak sekali. Kemudian ini Google Lens. Nah, ini mungkin mudah-mudahan banyak yang sudah gunakan ya. Jadi mau mencari makanan dan segala macam, apa itu makanan itu, apa benda itu apa. Nah, kita tinggal pakai Google Lens. Kalau kita foto, nanti akan dijelaskan semua. Nah, ini yang booming, tapi ini kayaknya sulit kita gunakan karena harus handphonenya harus yang keren ini. Yang punya Apple di sini kayaknya ada deh. Zoom on ya, gitu ya. Nah, bisa membuat musik dengan aplikasi seperti ini, nggak ribet. Udah dicoba, cuma saya kan belum paham ya tentang musik, tapi bisa seperti itu. Ini buat matematika nih. Nah, ini jadi jangan kaget ketika anak-anak di rumah nilainya mungkin ada yang bagus, online itu bagus. Ini baru yang buat matematik ya. Buat yang lain banyak saya pikir. Kenapa gak jadi Edwin? Oke, kita mulai ya.
kita lanjutkan. Berarti Pak Arif belajar tuh ya. Ya. Kenapa? Oke, kita lanjutkan. Masih ada koala. Oke, jadi pemenangnya sudah jelas ya. GFW siapa GFW? Oh, Garvino. Ya, ini kemungkinan master game ini ya. Dengan kecepatan ya. Nah ini sekarang kita coba pengenalannya. Annyeonghaseyo gitu ya. Nah, saya cuma bisanya Gamsahamnida. Nah ini nanti videonya kemarin sudah ditampilkan. Nah ini sebenarnya awalnya dari scratch-nya ya. Nah ini keunggulannya kemarin sudah saya jelaskan, bahasa pemrograman mereka yang pasti dengan coding gitu ya. Kemudian kita mengapa dinamakan scratch ya, tadi sebenarnya dari musik gitu ya, karena hip hop gitu ya, DJ gitu ya, DJ dan segala macam mereka menggunakannya seperti itu. Nah, kemudian cocoknya itu dari usia 8, jadi sekarang makanya sudah banyak sekali kegiatan untuk coding buat anak-anak. Nah makanya kita jangan sampai kalah gitu ya. Level kita kan masih edit video sama itu juga kita masukin kan. Nah itu sebenarnya udah AI banget ya. Punya banyak foto, kita tinggal masukin, kita tinggal share. Itu sudah jelas. Nah itu penggunaan yang mungkin sederhana kita lakukan. Nah tapi sekarang ternyata anak-anak kan sudah tahu coding ya, termasuk anak-anak DW ini hebat-hebat sekali, bukan cuma SCAD aja yang mereka gunakan. Nah, jadi mereka sebenarnya bisa kita tingkatkan kualitas mereka tadi dengan proyek-proyek mungkin, ya. Kemudian, ya mudah karena tinggal klik-klik aja, ya tinggal memasukkan nanti kode-kodenya, tinggal kita mau coba atau tidak. Itu kadang-kadang yang kita butuhkan. Nah bahasanya didukung oleh 50 bahasa. Jadi kalau kita bahasa Inggrisnya kurang baik, bisa kita pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Tetapi standarnya memang bahasa Inggris. Nanti kalau punya kita share ke orang lain secara online, itu nanti bisa. Mereka juga menggunakan scratch kita untuk mereka gunakan. Nah makanya itu yang harus kita buat untuk proyek kita. Ya bisa jadi ini juga proyek untuk sekolah penggerak ya. Salah satunya kita bisa gunakan dengan teknologi ini. Nah, tadi sudah banyak sekali gunakan hampir semua bidang studi, tergantung kita mau memanfaatkannya untuk scratch ini. Mungkin bagi anak-anak SD sekarang sudah banyak yang SD unggulan itu ekskul-nya pakai ini. Nah ini kita bisa online dengan scratch.meet.edu ya. Nah ini bisa kalau tidak mau mendownloadnya. Di sini kelebihannya apa? Kita bisa share hasil kerjaan kita ke orang lain. Jadi bukan cuma kita simpan di laptop kita saja, tapi kita bisa berbagi. Nah ini sebenarnya yang diinginkan dari program ini. Atau kita mau download, boleh. Silakan, ini buat bermain secara offline ya, kita gunakan. Tapi tadi tidak bisa disebarkan hasil kerja kita. Nah sekarang kita coba mengenal tentang scratch-nya ya. Saya coba, ini tampilan awalnya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita sudah download, kemudian kita klik, ini ada gambar seperti ini. Nah ini kita bagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama menu di sini, ya.
Kemudian di sini ada file ya, mungkin kelihatan ada edit dan ada gambar seperti bola dunia, gitu ya. Kemudian ini bagian pentingnya nih, skripnya. Jadi kode-kodenya di sini. Kemudian ini bagian yang kita mau taruh kodenya. Jadi kita geser ke sini. Nanti di sini kanvasnya akan bergerak ketika kita klik bendera hijau. Kemudian yang kelima ini sprite-nya. Kita mau ganti-ganti, itu bisa. Nanti dalam praktiknya kita coba sama-sama. Sekarang kita bahas dulu satu-satu program supaya lebih jelas. Jadi di menu ini yang penting ada file ini, ada new kalau kita mau buat baru, kemudian kita ambil file kita yang sudah ada, ya di komputer atau nanti kalau kita sudah selesai menggunakannya bisa kita save ya. Kemudian ini mengganti bahasa tadi yang saya katakan. Tapi bahasa yang kita gunakan bahasa Indonesia saja, nggak ada bahasa daerah kita di sini ya. Di bahasa Indonesia. Kemudian ini kalau seandainya ada tulisan tutorial, ini kita bisa belajar di sini Bapak dan Ibu. Jadi gimana mengawalinya, gimana nulis nama dan segala macam ada di sini. Nah itu nanti kita klik, kita belajar. Jadi anak-anak itu lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena dia mau nyoba. Oke, kemudian yang di sini ada script bagian 2 ya. Atau seringnya dibilang deskripsi bloknya. Jadi kita anggap blok aja lebih mudah bahasanya. Nah ini ada tulisan motion ya atau gerakan. Nah ini contohnya seperti ini nanti. Nah ini untuk menggerakkan sprite-nya. Jadi ketika kita mau menggerakkan ya kita gunakan motionnya, gitu ya. Nah ini banyak sekali perintahnya. Kalau Bapak dan Ibu sudah buka sprite-nya pasti ada ya. Sudah buka semua? Ya, pasti ada. Nah, selanjutnya ini ada loops ya. Nah, ini nanti banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan loops ini. Memang kalau teori kayaknya kalau nggak dipraktikkan agak kurang ini ya. Tapi kita harus tahu dulu ininya. Kemudian sound. Nah, ini suara macam-macam. Kita bisa rekam atau kita bisa gunakan suara bawaan dari sprite-nya, gitu ya. Kalau kucing ya udah pasti jelas. Nanti ada suara orang olahraga dan segala. Kemudian event. Nah ini kalau kita tidak menggunakan event maka tidak akan bergerak sprite kita, ya nantinya tidak akan jadi karena dia sebagai awal ya event itu. Kemudian kontrol, mengontrol kodenya, ya. Kemudian, nah ini sensing ya, sensor, ya. Jadi nanti pakai logika. Jadi Bapak dan Ibu ini kecerdasan benar-benar ada di sprite ini. Secara dasar pakai if, gitu ya. Kalau di matematika kan logika matematika, nah gitu ya. Nanti pokoknya kita coba saja. Kemudian ada yang hijau ini operator. Nah ini biasa berhubungan dengan matematika, misalnya dia bergerak dari sumbu sekian sampai sekian. Kemudian variabel berfungsi untuk mengatur variabel. Nah ini nanti banyak sekali bagiannya. Dan my blocks itu membuat blok baru. Nah ini beberapa bagian dari Scratch ya. Oke. Kemudian yang bagian ketiga ada script area. Nah ini tempat kita tadi pindahkan si bloknya. Jadi kalau mau kita buat ya kita geser bloknya ke sini. Nah nanti baru kita gabung-gabungkan, baru dia bisa ke kanvasnya, ya. Nah ini kanvas ini. Nah nanti tempat kita lihat hasil kerjaan kita. Nah, apakah kerjaan kita sudah sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Nanti ada bendera hijau di sini Bapak dan Ibu. Ini kalau kita gunakan tadi eventnya maka mereka akan continue geraknya. Tapi kalau tidak ya sesuai dengan klik kita. Nah yang tanda merah ini untuk menghentikan. Nah nanti yang tanda ada panah ini kayak ini untuk memperbesar hasil kerjaan kita. Oke. Nah ini juga sangat penting nih, sprite list sama stage-nya. Kalau nggak suka kucing ya ganti. Mau buat olahraga misalnya Pak Edwin ya ganti dengan orang olahraga. Atau musik, Pak Dika musik. Atau nanti ada kimia dan segala macam. Jadi lengkap sebenarnya. Mau nggak ada ya tambahkan, diupload sendiri. Mau foto kita
silakan. Kemudian backdrop ini ya sebenarnya background gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita latar belakangnya kita ganti sesuai dengan apa yang mau kita buat. Oke, sekarang kita coba sedikit ya untuk scratch-nya. Saya sudah buka, tapi saya bukanya yang online. Silakan Bapak Ibu mungkin yang sudah. Saya bukanya yang online. Nanti kita cek satu-satu untuk menjelaskan. Nanti sesi kedua Bapak dan Ibu berkelompok, silakan. Misalnya satu kelompok 4 orang. Sekarang misalnya ini kucingnya ya. Nah, saya mau hapus atau ganti. Kalau kita mau tambah ya di sini. Nah, tinggal pilih kita mau beruang atau apa misalnya. Ya, ini beruang misalnya saya ambil. Nah, nanti dia akan muncul gitu ya. Kalau mau dikecilin ini ada ukurannya Bapak dan Ibu. Sebelah sini. Jadi saya misalnya beruangnya terlalu besar, saya ganti 50. Nah, nanti beruangnya jadi kecil. Ya, jadi anak beruang misalnya. Terus kucingnya saya nggak mau ya, tinggal ada tanda seperti tempat sampah ini, kita tinggal klik gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, misalnya beruang saya ambil, kemudian saya mau ganti latar belakangnya. Gitu. Nah, tinggal Bapak dan Ibu cari latar belakangnya mau seperti apa. Ini banyak sekali. Ya, misalnya latar belakangnya di gurun nggak mungkin ya. Misalnya di ini hutan ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini ada beruang ini. Nah, sudah nih. Terus kita mau buat dia jalan. Tadi kalau jalan kan berarti kita harus apa? Motion ya. Nah, misalnya kita klik motionnya, misalnya kita ambil ini. Nah, ini kalau kita gerakan, nah dia bergerak. Tuh ya. Yang sudah jadi ya, memang kalau sudah jadi ya agak banyak kolaborasi dengan siswa ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa klik ini kalau mau lihat. Nah, seperti itu. Jadi dia akan besar seperti ini, kemudian kita jalankan di sini. 5 kali 19 berapa, Arif? Nah, ketika menang boleh muncul seperti ini. Ini foto siapa ini? Itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Jadi mungkin sesi selanjutnya atau mulai dari sekarang kita mungkin bisa untuk membuat kelompok gitu ya, untuk praktik dari pembuatan scratch ini. Silakan dibuat kelompok saja. Apanya? Enggak, mau misalnya juga boleh terserah mau aja. Kalau tadi kan melecak tidak tahan. Ini perintahnya. Jadi kita mau bikin perintah, kita pakai tanda apa perintahnya. Sprite-nya ganti lagi apa. Tapi itu nggak usah benderanya nih. Benderanya nggak usah. Nggak usah pakein lagi. Tapi nggak nempel. Tempel. Kayaknya Oke, sekarang tiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kami dari Bimbing Bang. Jadi ini karena ini dari Gangwon Distrik, jadi kita pakai kekoreaan, yaitu kita membuat pertanyaan yang memang kaitannya dengan dunia K-pop gitu ya. Jadi kita buatnya tentang BTS. Ya.
Pilih yang merah. Nah, pertanyaannya seperti ini, silakan Frau. Terus hijau lagi. Hijau. Siapakah nama member BTS termuda ini? Siapakah Maknae dari BTS? Ayo, Ada yang tahu? Jungkook. Siapa? 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 Jongkok. Jungkook. Gimana tulisnya? Tulisannya gimana? Oke, coba kita tebak. Apakah jawabannya benar? Benar juga. Yeay! Yeay, kamu benar. Berhasil. Kalau salah, misalnya Frau jawab Taehyung. Gimana? Jangan lagi. hijau lagi. Nah, Iya, kamu salah. Coba lagi. Ya, kurang lebih seperti itu dari kelompok kami, yaitu Bibimbap Group. Terima kasih. Kamida. Kamsahamnida ya Rabbun. Dari tim kami sebetulnya kami membuat beberapa karya, tapi yang sudah selesai ada 2. Yang satu permainan yang bisa digunakan untuk break atau brain game, tapi nanti suaranya akan sedikit unik. Yang satu lagi adalah media pembelajaran, terutama untuk di kelas bahasa Inggris. Ini adalah tentang konfirmasi bisa digunakan sebagai bentuk pembelajaran yang digunakan untuk remedial atau pengulangan ketika sudah dilaksanakan bentuk elaborasi di dalam kelas. Nah, ketika nanti ada pengulangan atau review sebelum ulangan, mungkin bisa digunakan salah satu contoh ini, gitu ya. Bentuknya hanya berupa eksplanasi dalam berupa contoh. Boleh di play? Hello, How are you? I'm fine, and you? I'm great. By the way, can I ask you about the assignment? Which assignment, Jamie? The flows type 0 we learned yesterday? What confused you, Jamie? Dan yang satu lagi bisa digunakan untuk bermain game. Ya, ini game geografi mata pelajaran antariksa. Jadi ini kuis pertama 10 detik waktunya. Ini ada skornya. Tangkap balon yang sewarna dengan kenampakan planet Uranus dan Neptunus. Planet. Nah, ini nanti akan muncul balon. Nah, ini. Jadi kalau balon hijau nggak akan bunyi, kalau balon biru. Nah, dapat skor 1. Warna biru. Lintas. Tepuk tangan. Itu nanti kalau udah 10 detik akan hilang balonnya, berarti kuisnya udah selesai gitu. Ya, 20 detik. 20 detik. Ya. Oh, mungkin. Oke, ya itulah Bapak Ibu ya. Itu awalnya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. I love you too. Ya, aku nggak ngerti itu ya. Kita dari kelompok bertiga, yaitu Pagi, saya dan Bu Widi. Kita akan mempresentasikan tentang game tangkap bola. Nah, game tangkap bola itu spike-nya ada 2, yaitu bola dan mangkok. Nah, ketika bola menyentuh mangkok, maka otomatis akan berbunyi dan skornya akan bertambah 1. Kalau dia tidak menyentuh berarti game over, selesai gitu ya permainannya. Oke, sekarang kita akan mulai jalankan. Nah, di sini saya akan mulai dari awal ya. Skornya, nah kalau seperti ini berarti game over, dia nggak kena gitu ya.
Sekarang saya akan mulai jalankan mangkok. Nah, skornya akan nambah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bye-bye gitu apa bahasa Koreanya? Annyeong ya. Sekali lagi applause buat diri kita. Oke, pergi ke pasar membeli tikar. Tikar terbuat dari anyaman. Saya guru yang baru belajar. Kalau salah mohon dibetulkan. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa barokah buat kita semua. Terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.